Saya mau ajak saudara untuk melihat pertolongan dari atas, mujizat dari atas yang dialami oleh Yosua. Kita baca Yosua 10 ayat 8 sampai 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Anda harus mengerti, Tuhan ngomong ini, karena pada waktu itu Yosua dan bangsa Israel sedang mau perang melawan gabungan pasukan 5 kerajaan. Nah, 1 lawan 5 nih. Kalau 1 lawan 1 masih ada kemungkinan menang. Tapi 1 lawan 5 itu berat. Dan perangnya di wilayah musuh. Berarti musuh lebih familiar, lebih menguasai medan. Bukan cuma itu saja, Yosua dan tentara Israel baru aja semalam-malaman mereka itu dalam perjalanan. Saya mau tanya sama saudara, kalau Anda semalam-malaman dalam perjalanan, paginya sampai, gimana situasi tubuh kita? Langsung siap untuk perang, fit, siap perang atau butuh istirahat dulu? Secara manusia butuh istirahat. Karena kalau badan kita lagi nggak fit, bertanding, kita nggak prima, nggak siap. Benar nggak? Ini mau perang, ngelawan 5, 1 lawan 5 di wilayah mereka dan dalam kondisi yang lemah. Tapi mari kita lihat bagaimana cara Tuhan menolong mereka. Ayat 9. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel. Sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon. Mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Aseka dan Makeda. Ditulis begini, Tuhan menyertai mereka sehingga Yosua menimbulkan kekalahan dari pihak musuhnya. Jadi kali itu cara Tuhan bekerja adalah dengan tangan mereka sendiri. Nah, seringkali saudaraku dalam pengalaman saya pun, Tuhan itu kalau menolong kita itu bisa kombinasi. Ya. Kita ditolong dalam waktu yang sama dengan tangan Tuhan sendiri, juga dengan melalui tangan orang lain, juga pakai tangan kita sendiri. Yang pertama kita baca ini, Tuhan tolong Yosua dan bangsa Israel pakai tangannya sendiri. Mereka yang perang, Yosua yang perang, Yosua yang menyerang, Tuhan yang membackup, Tuhan yang menyertai, dan kemudian mereka mengalami kemenangan. Saya berdoa tangan saudara disertai Tuhan. Boleh enggak angkat 2 tangannya begini? Diberkati, 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 diurapi. Yang dikerjakan tangan-tangan ini dijadikan berhasil. Amin. Itu yang Tuhan kerjakan buat Yosua. Sekarang mari kita lihat yang berikutnya. Cara kerja Tuhan yang berikutnya, ayat 11. Sedang mereka, ini musuh-musuhnya, melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka ini lucu sekali saudara. Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Aseka sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak daripada yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Wow. Jadi Tuhan sekarang take over. Di babak pertama peperangan itu Tuhan hanya menyertai bangsa Israel berperang dan kemudian mereka mengalami kemenangan. Tapi di putaran yang berikutnya kali ini Tuhan sudah take over sepenuhnya. Kali ini cara Tuhan bekerja nggak pakai tangan mereka sendiri. Tuhan yang buka tingkap langit, ngelempari musuh-musuhnya pakai batu. Nah, ada orang kalau baca kayak gini ngomongnya wah itu khayalan. Tapi tahu nggak saudaraku, ada banyak mujizat yang saya alami dalam hidup saya.
Orang lain kalau dengar itu, ngomongnya itu khayalan. Saya doa yang seperti itu Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Mujizat yang kalau keluargamu, orang tuamu dengar, mereka kayaknya susah percaya, itu khayalan kayaknya. Tapi yang kayak gitu, persis yang dikerjakan Tuhan. Dan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Karena Tuhan kita tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia masih kuat. Dia masih powerful dan hebatnya gini. Waktu itu mereka sedang bertempur di medan perang yang sama. Tuhan ngelempari mereka pakai batu. Yang kena batunya cuma musuhnya. Di medan perang yang sama, tentara Israel tidak kena. Yosua nggak kena. Musuh-musuhnya semua yang kena. Bukankah Tuhan penembak yang jitu? Oh, dalam hidup saudara yang nggak masuk akal menurut orang lain itu. Nanti akan jadi kesaksian saudara karena kita punya Tuhan yang ajaib. Saya ini orang yang sangat kuat logikanya. Saya ini orang yang sangat suka belajar dan membaca. Saya punya perpustakaan satu kamar cukup lumayan besar, khusus semuanya buku. Selain itu saya punya masih banyak buku lagi di mana-mana, di Jogja, di Solo, buku saya di mana-mana, di Jakarta. Mungkin kalau saya harus buat ruangan sendiri untuk buku-buku itu mungkin butuh 2 atau 3 ruangan khusus hanya untuk buku. Saya tuh suka belajar. Tapi saya tahu satu hal, saya tidak mau membatasi Tuhan dengan logika saya. Saya tahu logika saya terlalu kecil buat Tuhan. Saya tahu tangan saya terlalu kecil buat Tuhan. Saya tahu aku punya Tuhan yang besar, yang dahsyat, dan yang ajaib. Dan biar dia bekerja melampaui logika kita. Amin. Mari lanjutkan lagi. Pembacaan tadi, ditulis begini. Waktu Tuhan melempari batu, musuh-musuhnya yang mati lebih banyak daripada ketika bangsa Israel sendiri yang perang. Benar apa tidak? Jadi kalau sampai dalam tahap tertentu dalam hidup kita, Tuhan take over sepenuhnya. Nanti Anda akan melihat sendiri. Kemenangan yang Anda alami, yang tadinya Anda perjuangkan, gak sebanding ketika Tuhan ambil alih, skalanya berlipat kali ganda. Itu yang akan terjadi dalam hidup saudara. Ayo kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Dia hebat, dia luar biasa. Nah, buat Anda yang ngomong itu khayalan, ayat-ayat berikutnya akan lebih kaya lagi. Lebih fantasi lagi. Tapi kalau saya punya waktu, saya bisa cerita sama saudara, nggak habis-habis kesaksian yang semuanya fantasi, kayaknya khayalan, tapi itu benar-benar terjadi. Ayo kita baca dulu Alkitab ya, mulai ayat 12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan, pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Bayangin, doanya untuk menghentikan matahari dan bulan. Khayalan banget nih doa. Mulu-mulu banget nih doa. Tapi lihat, untuk orang yang berani percaya seperti itu, ditulis ayat 13 begini. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak. By the way saudaraku, ini sudah dibuktikan secara saintifik. Saya sudah pernah baca ya, dan dengar ini dibuktikan saintifik bahwa dalam sejarah ini benar-benar ilmuwan sudah meneliti ini pernah terjadi. Bukan cuma dicatat dalam Alkitab, tapi ini sudah dibuktikan oleh para ilmuwan dan terjadi. Oke. Sampai bangsa ini membalaskan dendamnya kepada musuhnya, bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu baik dahulu maupun kemudian. Buat Tuhan mendengar permohonan seorang manusia secara demikian. Kalimat terakhir, ayo kita baca bersama semuanya dengan keras. 1, 2, 3. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Yang berperang untuk hidupmu,
Tuhan yang berperang untuk keluargamu. Tuhan yang percaya katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Saudara mau nggak ngalami hal-hal yang ajaib bersama dengan Tuhan? Nah, saya mau bagikan 3 rahasia mengalami mujizat dari atas. 3 rahasia mengalami pertolongan dari atas. Yang pertama, bangun koneksi yang kuat sama Tuhan. Kenapa? Sumber mujizatnya Tuhan. Kalau Anda punya koneksinya kenceng, maka semua akses terbuka. Jadi sendiri semuanya. Yosua bisa ngalami mujizat-mujizat yang gak masuk akal itu karena dia punya koneksi kuat sekali sama yang di atas. Sejak mudanya, dia tuh tadinya adalah pelayannya Musa. Dan Alkitab mencatat setiap kali Musa naik ke gunung untuk berdoa, yang nemeni Musa itu Yosua. Setelah Musa selesai, Musa turun, Musa keluar, Yosua masih tinggal di situ. Jadi Yosua ini adalah orang yang betah lama banget di hadirat Tuhan. Betah berlama-lama berdoa, berlama-lama dalam hadirat Tuhan. Yang lainnya gak tahan lama, tapi Yosua ini tahan ngomong sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Yang lainnya gak punya waktu buat Tuhan, tapi Yosua ini kasih semua waktunya buat Tuhan. Kenceng banget koneksinya, kuat banget koneksinya. Saya mau tanya sama saudara, kalau ada orang asing ngomong sama saudara, minta Anda melakukan sesuatu, dibandingkan sama orang yang dekat, yang Anda hormati, yang Anda hargai, yang Anda percaya, ngomong hal yang sama minta sama saudara, yang mana yang lebih Anda dengarkan? Yang dekat. Kedekatan mempengaruhi jawaban. Benar apa tidak? Ada orang lain, semua orang suruh saudara ngelakuin, Anda ngomong, no. Tapi saya yakin dalam hidup mesti ada 1-2 orang yang sangat engkau hormati. Kalau mereka yang ngomong, Anda pasti lakukan. Kenapa? Dalam hati saudara, mereka punya posisi yang Anda dengarkan. Tolong dengarkan baik-baik. Tuhan itu mau mendengar dan menjawab semua doa kita. Tapi akan berbeda kalau Anda punya kedekatan yang spesial sama Tuhan. Saat yang lainnya gak punya waktu buat Tuhan, Anda punya waktu buat Tuhan. Saat yang lainnya merasa terlalu sibuk untuk berdoa, terlalu sibuk beribadah, terlalu sibuk melayani Tuhan. Tapi saudara ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau buat Tuhan, I am available. Saya tersedia. Anda kan di WhatsApp statusnya available. Benar kan? Buat manusia Anda available. Doa saya buat Yesus always available. Selalu tersedia. Tingkatkan kehidupan doa saudara. Karena doa itu bukan sia-sia. Anda kayaknya ngobrol-ngobrol biasa. Lihat, orang yang pinter ngelobi, mereka itu ngerti yang orang lain nggak ngerti. Orang lain pikirnya cuma makan-makan gitu buang-buang waktu. Cuma ngobrol ngalor ngidul buang-buang waktu. Orang lain nggak ngerti, tapi orang-orang ini tahu cuma ngobrol hahihi kayak gitu, tapi bonding tercipta. Benar nggak? Ikatan batin tercipta, hubungan terbangun, terjalin. Makanya akses terbuka sama manusia aja kayak gitu. Terlebih lagi sama Tuhan. Anda doa tidak buang-buang waktu. Anda sekarang ibadah tidak buang-buang waktu. Bondingmu sama Tuhan, koneksimu sedang terbangun. Ketika koneksimu kuat, engkau naikkan doamu, permohonanmu sama Tuhan. Ada telinga yang khusus yang Tuhan berikan untuk mendengar dan menjawab doa-doa saudara. Di sini sudah ada Pondok Daud kan? Sudah ada ya Pak? Pak Bagiono sama Ibu Endang. Sudah ya? Doa saya saat orang lain gak mau, Anda yang ikut Pondok Daud sendiri. Itu Yosua. Yosua itu yang paling nemenin terus di kemah, di tabernakel itu. Yang lainnya enggak, yang lainnya sudah Musa aja yang menghadap Tuhan. Kami gak mau, kami dari jauh aja. Tapi Musa dekat, Yosua ikut dekat. Yang lainnya enggak mau, Anda ikut Pondok Daud sendiri. Yang lainnya enggak available buat Tuhan. Anda always available untuk Tuhan.
Karena itu yang dinilai sama Tuhan. Itu yang membuat kenapa yang satu berdoa kayaknya tidak ada apa-apa. Yang sebelahnya berdoa selalu dapat sesuatu. Selalu mengalami sesuatu. Selalu ada kesaksian yang baru. Mulai hari ini dalam hidupmu. Mujizat itu bukan setahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Setiap hari selalu ajaib. Bersama dengan Yesus yang ajaib. Bangun koneksi yang kuat sama Tuhan. Tingkatkan kehidupan doa. 1 jam berdoa. Tingkatkan mungkin 2 jam berdoa. Sesering mungkin berdoa. Yes, itu membuat perbedaan yang besar. Cara Tuhan menjawab doa saudara. Kenapa? Relationship matters. Hubungan itu pengaruh. Anda ngomong hal yang sama. Antara jawabannya no sama yes. Dipengaruhi hubungan. Anda punya akses sama Tuhan, Anda punya koneksi sama Tuhan, semua akses di bawahnya terbuka. Pintu-pintu tertutup, terbuka buat saudara. Jadi yang pertama, bangun koneksi yang kuat sama Tuhan.